Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Heri Yudianto sebagai perwakilan dari kelompok 1 untuk mata kuliah Teknologi Kinerja dengan dosen pengampu Dr. Wawan Gunawan, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Mohon izin memperkenalkan anggota kelompok 1, yaitu Ibu Jusnatin Ariyanti. Berikutnya Bapak Heri Yudianto, kemudian Ibu Novianita Firda, kemudian Abah Sulaiman, dan yang terakhir Ibu Wulan Aprilia Utami. Nah, berikut ini penampakan dari anggota kelompok 1. Dari pojok kiri, Ibu Wulan Aprilia Utami, kemudian Ibu Novianita Firda, kemudian Ibu Jusnatin Ariyanti, kemudian Bapak Heri Yudianto, kemudian pojok kanan Abah Sulaiman. Kita lanjut ke slide 4. Pada slide 4 ini dari James A. Persing pada tahun 2006 mengemukakan pendapatnya, human performance technology is the study and ethical practice of improving productivity in organization by designing and developing effective intervention that are result-oriented, comprehensive, and systemic. Kalau disimpulkan dalam bahasa Indonesianya, pentingnya konsep teknologi kinerja dalam bidang teknologi, pendidikan, serta keleluasaan dan kedalaman cakupan bidang teknologi kinerja dalam kehidupan masyarakat, khususnya pada masyarakat pendidikan, terkait pentingnya konsep teknologi kinerja dalam bidang teknologi pendidikan, khususnya pada masyarakat pendidikan. Definisi teknologi pendidikan. Ada pendapat dari Molenda tahun 2008. Teknologi pendidikan adalah studi dan praktik etika memfasilitasi belajar dan meningkatkan kinerja dengan membuat, menggunakan, dan mengelola proses dan sumber daya teknologi yang tepat. Ada 2 tujuan dari studi dan praktek etis ini, yaitu yang pertama, memfasilitasi pembelajaran dan meningkatkan kinerja dengan cara mencipta, mengelola, dan menggunakan proses dan sumber teknologi sebagai alat yang membantu tercapainya tujuan. Meskipun demikian, tujuan utama dari teknologi pendidikan adalah memfasilitasi pembelajaran. Tentunya agar dapat diakses dan lebih menarik, serta meningkatkan kinerja manusia itu sendiri. Berikutnya, untuk tujuan teknologi pendidikan ada 3. Yang pertama, menciptakan atau creating. Yang kedua, menggunakan atau using. Yang ketiga, mengelola atau managing. Terkait 3 fungsi teknologi pendidikan tersebut, untuk menciptakan terkait konstruk teoretik, sebuah abstraksi yang mencakup serangkaian ide dan prinsip tentang bagaimana pendidikan dan pembelajaran harus dilaksanakan dengan menggunakan teknologi. Sedangkan terkait fungsi menggunakan, aplikasi ide-ide dan prinsip teori untuk memecahkan masalah konkret dalam bidang pendidikan dan pembelajaran, meliputi antara lain
terkait dengan aktivitas yang dikerjakan, informasi dan sumber yang dikerjakan, serta klien yang dilayani oleh pelaksana dalam bidang tersebut. Fungsi ketiga yaitu mengelola, kaitannya dengan profesi. Suatu kelompok pelaksana tertentu yang diorganisasikan memenuhi kriteria tertentu, memiliki tugas-tugas tertentu, dan bergabung untuk membentuk bagian tertentu dari bidang tersebut. Pada slide ini akan dijelaskan mengenai visualisasi yang menggambarkan definisi teknologi pendidikan. Jadi, atas dasar berbagai definisi yang sudah dijelaskan ini dapat diambil kesimpulan jika manajemen merupakan suatu proses kerjasama antara kelompok orang dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan tertentu dengan melaksanakan fungsi-fungsi dari manajemen. Tentunya manajemen yang baik akan mendorong keberhasilan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Mengapa demikian? Karena dalam manajemen terdapat fungsi-fungsi yang harus dilaksanakan. Fungsi ini akan mendorong kegiatan berjalan dengan baik. Contoh implementasi dari teknologi kinerja dapat disaksikan pada gambar di samping kanan. Berikutnya untuk ruang lingkup teknologi kinerja. Teknologi kinerja mencakup konsep yang lebih luas daripada teknologi pendidikan karena mencakup semua jenis intervensi, sedangkan teknologi pendidikan hanya mencakup bidang teknologi kinerja, khususnya yang terkait dengan bentuk-bentuk intervensi yang bersifat solusi pembelajaran. Slide berikutnya, di sini ada pengaruh teknologi kinerja terhadap teknologi pendidikan. Jika kita perhatikan, ada salah satu keunikan pada definisi tersebut, yaitu teknologi kinerja. Jadi teknologi kinerja ini akan berkaitan dengan pembelajaran yang akan meningkat, yang tentunya akan menambah pengetahuan baru, tuntutan pekerjaan, kebermanfaatan peserta didik, serta mendesain pembelajaran. Terkait dengan visualisasi hubungan antara teknologi kinerja dan teknologi pendidikan, ada salah satu pendapat yang dikemukakan oleh Jung pada tahun 2008 menyatakan bahwa eratnya hubungan antara bidang teknologi kinerja dan teknologi pendidikan. Jadi, dari sini dapat kita simpulkan bahwa bidang teknologi pendidikan dan bidang teknologi kinerja berbeda dalam ruang lingkup prakteknya. Secara sederhana, teknologi pendidikan fokus pada peningkatan hasil pembelajaran, sedangkan teknologi kinerja fokus pada peningkatan kinerja atau hasil atau capaian dari organisasi, serta termasuk di dalamnya juga hasil belajar. Maka, dalam konteks ini, praktek teknologi kinerja dimulai sebelum praktek teknologi pendidikan. Nah, dapat disimpulkan bahwa teknologi pendidikan sebagai bagian dalam bidang teknologi kinerja yang bertujuan untuk meningkatkan kerja seseorang di tempat kerja melalui berbagai cara, termasuk diantaranya melalui solusi pembelajaran yang efektif dan efisien. Demikianlah pemaparan dari kelompok 1, semoga bisa bermanfaat.
Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.